Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun kalian berada. Kembali lagi ke channel pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ekonomi teknik pertemuan kelima. Mungkin bisa saya share screen kan secara langsung. Kemarin kita sudah bahas tentang metode depresiasi ya. Kemudian melanjutkan dari hal tersebut kita ada pertemuan kelima di mana mengenai topiknya deflation, shadow price dan pajak. Mungkin saya langsung selesai. Jadi apa itu perbedaan dari depresiasi dan deflation? Nah, depresiasi sendiri berbeda dengan deflation, di mana kalau deflation itu pengurangan nilai aset secara sengaja yang disebabkan oleh pemanfaatan aset tersebut. Nah, kalau depresiasi kemarin karena mungkin tidak sengaja ya, mau tidak mau aset itu akan mengalami depresiasi, mungkin karena penurunan fisik, penurunan fungsinya, tetapi kalau deflation di sini pengurangan aset dia disebabkan oleh secara sengaja disebabkan oleh pemanfaatan aset tersebut. Kemudian dalam kasus depresiasi, aset dapat diganti dengan aset sejenis, tetapi tidak dalam deflation. Nah, seperti bahan dan material yang digunakan dalam konstruksi, jadi tidak bisa diganti seperti itu. Kemudian deflation akan dikembangkan dalam bentuk yang pertama, keuntungan yang diperoleh, kemudian modal yang ditanamkan. Jadi karena tadi ada penurunan harga, kalau kemarin depresiasi dibandingkan dengan deflation, ternyata deflation itu penurunan aset secara sengaja disebabkan oleh pemanfaatan aset. Jadi karena adanya suatu tindakan kesengajaan ya, kesengajaan karena mungkin kita menggunakan aset, kita menduduki suatu bangku seperti itu namanya deflection. Nah, mungkin seperti misalkan dermaga kemudian digunakan untuk berlabuh kapal, seperti itu contoh penggunaan pemanfaatan aset. Nah, karena adanya deflection atau penurunan nilai aset disengaja tersebut, maka penggunaannya ini nanti bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan keuntungan, sehingga kita bisa memperkirakan deflection-nya sekian. Nah, nanti kita taruh di kontrak, kira-kira X rupiah. Nah, nanti bisa ditambahkan sebagai keuntungan yang dapat didapatkan atau modal yang ditanamkan. Kemudian yang berikutnya ada shadow price. Nah, kemarin kita juga sudah bahas tentang shadow price. Ternyata shadow price adalah harga yang terbentuk karena adanya perbedaan nilai tukar mata uang ya. Biasanya terjadi pada barang-barang yang internationally trade atau di perdagangan internasional, contohnya seperti tenaga kerja terampil. Nah, kemudian ada bahan bakar, aspal dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini kurva di sini menunjukkan adanya X dan Y ya. X itu adalah import kuota import, dan di sini perbandingan rupiah per dolar. Jadi Y adalah perbandingan rupiah per dolar, di sini kuota importnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ada grafik yang menyatakan hubungan antara supply dan demand, di mana supply itu dia akan semakin naik, sedangkan demand itu semakin turun. Awal-awal itu demand itu akan semakin tinggi, tetapi adanya supply, demand juga akan semakin turun. Nah, kemudian shadow price itu adalah titik di mana exchange rate atau pertemuan ini kita garis titik-titik ke atas, kemudian berhubungan dengan demand ini. Nah, di sini adalah yang namanya shadow price atau harga yang terbentuk karena adanya perbedaan nilai tukar mata uang rupiah dan mata uang dolar. Nah, perlu diingat bahwa shadow price ini terjadi pada tadi seperti international trade ya, jadi perdagangan yang di tingkatnya internasional, seperti BBM, kemudian aspal, tenaga kerja terampil juga bisa. Nah, di situ ada shadow price-nya, ada perbedaan nilai tukar akibat adanya perbedaan nilai harga karena terjadinya nilai tukar. Jadi
karena kita di Indonesia kita pakainya rupiah, kemudian dari skala internasional pakainya dolar. Nah, di situ ada perbedaan akibat nilai tukar rupiah. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya inflasi dan eskalasi biaya konsumsi. Apa itu? Inflasi sendiri adalah perubahan harga barang yang disebabkan karena banyak faktor, misalkan konsumsi barang yang meningkat, kemudian kelebihan likuiditas, kemudian spekulasi maupun ketidaklancaran distribusi. Nah, ukuran inflasi sendiri nanti dihitung dengan menggunakan CPI atau Consumer Price Index. Ya, biasanya digunakan untuk penyelesaian tarif penggunaan tol. Jadi hal itu kita sudah tahu bahwa sudah bisa memprediksi kira-kira nanti 2 tahun yang akan datang perkembangannya seperti apa. Nah, itu diukur dari harga inflasinya. Nah, setelah kita dapat kriteria indeks inflasinya, kita bisa menentukan nanti kira-kira tarif soalnya berapa dan pengembangannya bagaimana. Kemudian dalam proyek pemerintah biasanya dilakukan eskalasi harga untuk mengatasi dampak inflasi. Jadi karena adanya perubahan harga yang disebabkan banyak faktor tadi, maka dilakukan eskalasi. Eskalasi itu apa? Eskalasi itu penyesuaian harga satuan komponen kontrak yang meliputi biaya tenaga kerja, bahan konstruksi, energi, dan peralatan terhadap nilai kontrak saat penawaran. Karena sudah tahu bahwa kita bisa memprediksi inflasi ya. Misalkan 2 tahun lagi, 1 tahun lagi itu harga akan semakin naik. Nah, terjadi kenaikan perubahan harga yang semakin naik. Nah, kita sudah tahu bahwa ada kenaikan harga. Makanya di situ kita lakukan yang namanya eskalasi harga atau penyesuaian harga kontrak. Ya, jadi kontraknya ditambah sekian persen sesuai dengan indeks inflasinya. Nah, kali ini ada satu case study. Misalkan ada sebuah jurnal analisa eskalasi biaya pada proyek infrastruktur tahun jamak. Nah, dia pakai di studi kasusnya proyek pembangunan Waduk Jati Gede dan proyek pembangunan Waduk Jati Barang. Nah, ditulis oleh Alif Fatoni, Muhammad Hanif, M. Agung Wibowo, Jati Utomo. Nah, dalam penelitian ini dibahas bahwa salah satu resiko dari proyek multi-year atau proyek multi-year itu di mana proyeknya itu lebih dari 1 tahun ya. Jadi dia durasinya lebih dari 1 tahun anggaran. Nah, resiko yang paling utama dihadapi proyek yang lebih dari 1 tahun adalah adanya inflasi harga. Inflasi tersebut harus ada yang namanya penyesuaian harga. Nah, aturan karena kita tahu bahwa harga itu semakin tahun bisa naik, bisa turun. Nah, ada faktor yang namanya inflasi tadi, kenaikan harga itu untuk barang-barang yang naik. Nah, kontraktor harus melakukan penyesuaian harga. Nah, aturan penyesuaian harga dijelaskan secara rinci dalam dokumen kontrak. Sehingga maksud penelitian adalah menganalisa. Jadi mereka ingin menganalisa nilai penyesuaian harga item pekerjaan pada proyek pembangunan Waduk Jati Gede dan proyek pembangunan Waduk Jati Barang. Jadi mereka akan menganalisa perbedaannya, bagaimana sebelum inflasi atau sebelum terjadi kenaikan harga dan sesudah kenaikan harga. Nah, penyesuaian harga sendiri sebenarnya diatur dalam Perpres nomor 70 tahun 2012 pasal 92. Nah, hal ini juga dalam penelitian ini dimasukkan pada dokumen kontrak Perpres ini sebagai dasar dari penyesuaian harga. Nah, penelitian tersebut digunakan menggunakan metode wawancara, observasi lapangan, dan simulasi perhitungan berdasarkan dokumen kontrak proyek pembangunan Waduk Jati Gede dan Waduk Jati Barang dalam pengolahan datanya. Kemudian didapati bahwa proyek Jati Barang menentukan koefisien komponen kontrak berdasarkan HPS, harga perkiraan sendiri, dari data survei dan indeks dengan indikator ekonomi yang diterbitkan BPS. Jadi di proyek Jati Barang mereka koefisien komponen harganya komponen kontraknya pakai HPS dari data survei dan indeks dengan indikator ekonomi yang diterbitkan BPS. Nah, sedangkan di proyek Jati Gede menetapkan nilai penyesuaian harga berdasarkan analisa harga satuan dan metode indeks melalui indeks harga perdagangan besar dan indeks harga konsumen Kota Cirebon. Nah,
Kemudian penelitian ini mensimulasikan harga dengan metode pertukaran dokumen kontrak pada kedua proyek dengan volume pekerjaan bulan Maret dan April. Simulasi dengan metode proyeksi di barang menghasilkan nilai penyesuaian harga setelah dihitung menggunakan berbagai indeks tadi. Ternyata di Jati Barang mereka menghasilkan nilai penyesuaian harga itu 15,69% dan 15,4% dari nilai penyesuaian harga metode proyek Jati Gede. Nah, simulasi dengan metode proyek Jati Gede menghasilkan nilai penyesuaian harga 175,03% dan mungkin ini ada salah ketik ya, mungkin 17,5 dan 16,1% dari nilai penyesuaian harga dengan metode proyek Jati Barang. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca sendiri dan ini juga bisa menjadi topik yang menarik untuk studi ya. Jadi bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan contoh kasus juga kalau teman-teman di sini mau menganalisa bagaimana eskalasi yang terjadi pada suatu proyek jika dia suatu proyek multi year. Nah, nanti bisa dijadikan juga untuk bahan penelitian seperti apa konsepnya atau bagaimana perubahan harganya. Kemudian yang berikutnya ada penyelesaian harga pada proyek multi-year disebabkan oleh adanya fluktuasi ekonomi negara yang menyebabkan perubahan harga satuan komponen pekerjaan saat pelaksanaan proyek. Nah, dengan adanya penyesuaian harga, maka penyedia jasa harus menyediakan dana yang harus dibayarkan akibat penyesuaian harga tersebut. Nah, kita bisa lihat di tabel ini, kita bisa lihat bahwa ada penggambaran waktu dan harga ya. Dan diketahui juga bahwa inilah yang dinamakan future value. Jadi yang misal di tahun ke 2010 pertengahan itu harga proyek ada di H0. Nah, ternyata setelah itu proyek di pertengahan tahun 2012 dia ada di harganya H2. Nah, di situ ada yang namanya perubahan harga. Nah, di pertengahan tahun 2011 juga dia ada di H1. Nah, ada kenaikan harga. Inilah yang dinamakan future value, di mana uang itu terjadi kenaikan atau uang itu terjadi inflasi, kenaikan harga di mana dipengaruhi berbagai faktor. Misalkan tadi kondisi ekonomi, kemudian nilai tukar, suku bunga, dan lain sebagainya. Nah, di situ ada kenaikan harga. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya sebagai kontraktor yang bekerja di proyek, sedangkan proyeknya itu bergerak di tahun jamak, bukan tahun tunggal, makanya kita perlu yang namanya eskalasi harga. Nah, eskalasi harga bisa dilakukan setiap tahun ya, setiap tahap kita bisa mengajukannya. Nah, misalkan di sini ada harga kontrak awal saat saat eskalasi, tapi saat kontrak eskalasi itu belum terjadi kenaikan apa-apa. Kemudian di H1 dia sudah naik sampai tahap ini ada selisih di sini yang warnanya biru. Berarti ini adalah merupakan eskalasi harga tahap 1. Jadi harga 0, H0 ditambah eskalasi harga tahap 1. Kemudian di sini ada titik lagi sampai H2. Berarti ini eskalasi harga tabel kenaikan tahap 2. Nah, bisa dicari dengan H0 ditambah garis eskalasi tahap 2. Nah, seperti ini gambaran uang di proyek itu. Jadi mereka akan semakin naik menyesuaikan dengan tingkat inflasinya. Jadi harus ada penyesuaian harga. Kalau tidak, nanti imbasnya kontraktor akan mengalami kerugian di beberapa item. Nah, adapun syarat penyesuaian harga itu tidak sembarang bisa diajukan. Jadi ada syaratnya. Yang pertama, tidak semua kontrak bisa diberlakukan penyesuaian harga. Nah, kontrak yang bersifat tahun tunggal, single year, tidak diberlakukan penyesuaian harga karena meskipun tidak menutup kemungkinan hal ini bisa terjadi. Penyesuaian harga pada umumnya diberikan pada kontrak yang bersifat multi year. Nah, memang sedikit sekali kasus di single year atau tahun tunggal itu terjadi kenaikan harga. Jadi mungkin sangat dihindari di situ. Jadi tidak bisa diajukan sebagai perubahan harga kontrak akibat eskalasi atau penyesuaian harga. Tetapi
di kontrak-kontrak yang multi-year, hal itu bisa diajukan sebagai penyesuaian harga. Tapi dengan syarat-syarat di sini kita bisa lihat di layar. Yang pertama tentu multi-year kontrak terpenuhi, tidak berlaku bagi keuntungan dan overhead. Jadi keuntungan dan overhead itu di dokumen kontrak tetap nilainya seperti itu, tidak dirubah. Jadi misalkan dari kontrak lama X1 dan kontrak baru akibat eskalasi harga, misalkan dia 1.000, biaya keuntungan dan overheadnya 10. Kemudian di kontrak yang baru ternyata ini ada eskalasi harga, penyesuaian harga, kemudian harganya menjadi 120. Awalnya 1.000 menjadi 1.200. Overheadnya misalkan 100, nah nanti di sini tetap overheadnya 100. Dia tidak bisa overhead dan keuntungan tetap 100. Dia tidak bisa mengajukan keuntungannya. Nah, kemudian di sini juga ada batasan durasinya tidak berubah. Durasi tidak berubah, artinya bisa mengajukan tambahan harga sesuai dengan indeks inflasi tadi, tetapi tidak bisa merubah durasi. Kemudian komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. Nah, jadi misalkan kita ingin mengimpor, biasanya yang dilakukan oleh proyek-proyek itu mengimpor lift, kemudian mengimpor eskalator, seperti itu, kita tidak bisa mengajukan perubahan harganya menggunakan harga dalam negeri, karena owner akan tahu sesuai dengan dokumen kontraknya mereka itu mengimpor barang dari negara, misalkan sebut saja negaranya Cina. Nah, di Cina ternyata harganya itu hanya naik 5%. Hanya nanti kita saat penyesuaian harga ya tetap dimasukkan kenaikan 5% seperti itu. Kemudian jenis atau item pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani. Kemudian kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan penyedia barang atau jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan, seperti itu. Adapun di Indonesia sendiri penyesuaian harga itu diatur dalam seperti yang saya sebutkan tadi, Perpres nomor 70 tahun 2012. Nanti bisa dipelajari di sana apa saja yang ada di dalam sana dan bagaimana kenaikan atau penyesuaian harga kontrak tersebut. Nah, di pasal 92 ayat 3 dijelaskan bahwa penyesuaian harga itu ditetapkan dengan rumus seperti ini. HN sama dengan H0 dikalikan, ini perlu tutup kurung ya di sini, kalikan A plus B kali BN per PO ditambah C, CN per CO ditambah D, DN per DO. Nah, di mana HN sendiri adalah harga satuan barang dan jasa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan. Kemudian H0 harga awal saat belum adanya kenaikan harga. Kemudian A sendiri adalah koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead, tidak dirubah ya. Kemudian B, C, dan D disinilah yang terjadi dicocokkan dengan jenis sumber daya digunakan, misalkan B untuk tenaga kerja dan C untuk material dan D untuk alat kerja dan lain sebagainya. Nanti bisa E, F seperti itu. Nah, di mana penjumlahan A, B, C, D dan seterusnya itu harus satu. Jadi porsi masing-masing mesin, alat dan lain sebagainya itu berapa. Kemudian BN indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilakukan, kemudian B0 indeks harga pekerjaan komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak. Jadi kalau BN ini setelah ada inflasi dan B0 itu kondisi awal. Jadi nanti ada faktor pengalinya berapa perkaliannya. Nah, seperti itu cara menghitung penyesuaian harganya. Nah, nanti bisa dipelajari atau dicari contoh soal sendiri bagaimana mengerjakannya. Kemudian yang berikutnya kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu pajak dalam konstruksi. Nah, pajak sendiri ditentukan di PP 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan penghasilan jasa konstruksi yang diubah dengan PP 40 tahun 2009. Nah, ada
1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ketentuan. Yang pertama 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor kecil, kemudian 4% untuk pelaksanaan kontraktor yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, 3% untuk pelaksana kontraktor yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagai yang dimaksud dengan huruf A dan huruf B, kemudian 4% untuk kontraktor yang memiliki kualifikasi usaha dan 6% untuk kontraktor yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Nah, nanti bisa dibaca juga bagaimana itu berlaku dan bagaimana penerapannya. Nah, pajak penghasilan sendiri, PKP atau penghasilan kena pajak, biasanya itu juga nanti akan dibayarkan. Nah, untuk pajak penghasilan nanti ada undang-undangnya sendiri di UU 36 tahun 2008. Nah, tentang pajak pribadi, nanti teman-teman di sini kalau sudah bekerja dan punya badan usaha, mungkin ini juga bisa dijadikan pelajaran ya, bagaimana kemudian kalau sudah bekerja dan punya gaji di atas digit yang di sini, maka dikenakan pajak yang namanya pajak pribadi ya. Jadi ada beberapa tarifnya, misalkan gajinya, penghasilan kena pajak di atas gajinya sampai dengan 50 juta, 50 sampai 25 juta, 15% pajaknya yang tadi 5%, kemudian di atas 250 sampai dengan 500 juta pajaknya 25%, dan di atas 500 juta nanti pajaknya adalah 30%. Nah, status pekerja ada PTKP tadi adalah penghasilan tidak kena pajak ya. Misalkan seperti ini, nanti bisa dilihat juga bagaimana penghasilannya dan bagaimana pajaknya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dibaca lebih lanjut masalah harga dan contoh penyesuaian harganya. Yang penting kalian sudah saya beritahu bahwa di proyek itu ada yang namanya tadi penyesuaian harga proyek, sehingga harga awal kontrak itu bisa berubah, nilai kontrak itu bisa berubah, tapi tadi syaratnya tidak merubah keuntungan. Tadi kalau namanya penyesuaian harga itu tidak merubah keuntungan, tidak merubah durasi, kemudian disesuaikan dengan tingkat inflasi suatu negara. Seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti silahkan untuk dipelajari lebih lanjut contoh-contohnya. Apabila ada pertanyaan silahkan kita berdiskusi di grup. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.